welcome to my video. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Raudatul Jannah Kasubag dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas A semester 4. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi tentang profesi keguruan, khususnya pada supervisi keguruan. Oke, tanpa membuang-buang waktu, mari kita masuk ke videonya. Jadi guys, apa itu supervisi keguruan? Supervisi keguruan adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh para ahli pendidikan atau atasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi tujuan utama dari supervisi keguruan ini untuk memberikan umpan balik kepada guru dalam hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi apa saja sih tujuan dari supervisi keguruan? Jadi yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Jadi tujuan supervisi keguruan adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. Hal ini dilakukan melalui evaluasi pengembangan metode pengajaran, penggunaan materi ajar, dan strategi belajar yang efektif. Kemudian yang kedua itu ada pengembangan profesional guru. Supervisi bertujuan untuk mendukung pengembangan profesional guru melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan pembelajaran profesi lainnya. Hal ini membuat guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga mereka dapat mengajar dengan lebih efektif. Kemudian yang ketiga ada peningkatan prestasi belajar siswa. Jadi, dengan meningkatkan kualitas pengajaran dan pengembangan profesional guru, supervisi guru bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Guru yang lebih kompeten dan metode pembelajarannya lebih efektif akan berkontribusi pada hasil belajar yang lebih baik. Kemudian, yang keempat ada mendorong inovasi dan kreativitas. Jadi, supervisi keguruan mendorong guru untuk bereksperimen dengan metode pengajaran yang baru, teknologi pendidikan, dan pendekatan inovatif lainnya dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kelima, ada memperkuat kolaborasi dan komunikasi. Supervisi bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara guru dan komunikasi antara guru dan semua pihak terkait, termasuk siswa, orang tua, dan staf sekolah lainnya. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih terintegrasi dan mendukung. Kemudian, keenam itu ada memastikan standar pendidikan yang terpenuhi. Jadi, supervisi membantu memastikan bahwa pengajaran yang dilakukan guru sesuai dengan standar dan regulasi pendidikan yang berlaku, termasuk kurikulum, pedoman pengajaran, dan kebijaksanaan sekolah. Oke, kita masuk kepada model supervisi keguruan. Jadi, model supervisi keguruan adalah sistem atau kerangka yang digunakan untuk mengatur tindakan supervisi yang dilakukan oleh para ahli pendidikan atau atasan terhadap guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi di sini ada 3 model supervisi keguruan yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah supervisi formatif. Jadi supervisi formatif ini adalah model yang berfokus pada upaya pengembangan profesionalisme guru. Supervisor bekerja sama dengan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Tujuan utama dari supervisi formatif adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru melalui refleksi dan pembelajaran berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah model supervisi inspektif. Jadi, model inspektif ini lebih berorientasi pada evaluasi dan pengawasan. Supervisor melakukan pengamatan terhadap pengajaran guru dan memberikan penilaian terhadap kualitas pembelajaran.
Meskipun model ini lebih berfokus pada evaluasi, namun dapat digunakan secara konstruktif untuk memberikan umpan balik yang membantu guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Terus masuk kepada model supervisi yang ketiga, yaitu supervisi kolaboratif. Model ini melibatkan kolaborasi antara supervisor dan guru yang dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Supervisor berperan sebagai mitra kerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Model ini menekankan pada pendekatan timbal balik yang konstruktif dan saling mendukung antara supervisor dan guru. Masing-masing model memiliki kekuatan dan keterbatasan tersendiri. Pemilihan model supervisi terbaik tergantung pada konteks sekolah, kebutuhan pengembangan profesional guru, dan sumber daya yang tersedia. Kemudian masuk pada metode dan teknik supervisi. Jadi di sini ada beberapa metode dan teknik supervisi keguruan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada observasi kelas. Jadi dalam observasi kelas ini, supervisor mengamati langsung kegiatan pembelajaran di dalam kelas untuk melihat secara langsung praktik pengajaran guru dan memberikan umpan balik langsung. Yang kedua itu ada wawancara. Supervisor melakukan wawancara dengan guru untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendekatan pengajaran dan tantangan yang dihadapi oleh guru. Yang ketiga itu ada analisis dokumen. Jadi di sini supervisor menganalisis dokumen seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, dan hasil evaluasi untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang kualitas pengajaran guru. Kemudian yang keempat itu ada diskusi kelompok. Jadi di sini supervisor mengadakan diskusi kelompok dengan guru-guru untuk saling berbagi pengalaman, strategi pengajaran, dan tantangan yang dihadapi. Jadi setiap metode dan teknik memiliki kelebihan dan dapat dipilih berdasarkan tujuan supervisi, kebutuhan guru, dan konteks sekolah. Jadi pendekatan yang efektif seringkali melibatkan kombinasi dari beberapa metode dan teknik untuk memastikan pengembangan profesional guru yang komprehensif dan berkelanjutan. Oke, masuk pada manfaat supervisi keguruan. Jadi, supervisi keguruan membawa berbagai manfaat bagi guru, siswa, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Manfaat ini mencakup peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan profesional guru, dan lingkungan belajar yang lebih efektif. Jadi ada beberapa manfaat utama dari supervisi keguruan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kompetensi dan profesional guru. Yang ketiga itu ada mendorong refleksi dan pembelajaran berkelanjutan bagi guru. Yang keempat ada memperkuat kolaborasi dan pengembangan profesional antara guru-guru. Yang kelima ada meningkatkan pemahaman dan penerapan kurikulum yang berlaku. Yang keenam itu ada meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua terhadap kualitas pendidikan yang diberikan. Di beberapa manfaat yang telah saya sebutkan tadi mencerminkan pentingnya praktek ini dalam sistem pendidikan. Praktek yang dimaksud itu ada tadi tentang supervisi keguruan. Dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan, supervisi keguruan memainkan peran kunci dalam memastikan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang tinggi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari supervisi keguruan itu adalah supervisi keguruan merupakan komponen krusial dalam sistem pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan profesional guru, dan peningkatan hasil belajar siswa. Melalui berbagai model dan metode supervisi, proses ini membantu memastikan bahwa guru terus berkembang dalam praktik pengajaran mereka, mempromosikan refleksi diri,
dan memfasilitasi kolaborasi antara guru. Supervisi keguruan tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada guru dalam bentuk dukungan dan bimbingan profesional, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan belajar yang lebih efektif yang mendukung keberhasilan siswa. Dengan demikian, supervisi keguruan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan dan memenuhi standar pendidikan yang tinggi. Oke, sekian pembahasan tentang supervisi keguruan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.